Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara, senang sekali berjumpa dengan saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, kita masih akan membahas tentang doa. Kenapa doa begitu lama dibahas? Ada beberapa alasan. Yang pertama, doa biasa kita lakukan. Nah, yang biasa itu karena saking biasanya kadang-kadang penghayatannya kurang. Yang kedua, doa itu memang proses pembahasannya panjang. Karena kita sepotong-sepotong maka membutuhkan durasi dan beberapa episode tentang doa. Yang ketiga, kita perlu mendalami hal ini. Karena sebagai orang beriman, di sekitar kita ada banyak pemahaman tentang doa yang justru berbeda dengan apa yang diungkap dalam kekristenan. Saudara, harusnya kita menggarami, bukan digarami. Harusnya kita menerangi, bukan diterangi. Tapi yang sering terjadi adalah kita ini dipengaruhi, digarami, diterangi. Sehingga banyak juga di antara kita yang menghayati doa hanya sekedar kewajiban. Doa adalah itu ritual ya. Doa lalu dianggapnya sebagai permohonan kepada Tuhan. Padahal di dalam kekristenan tidak begitu. Oleh sebab itu kita membahas beberapa kali tentang doa dengan pendalaman-pendalaman. Dan saya berharap hari ini juga menjadi hal yang penting buat kita. Saudara, kita akan membahas tentang doa di dalam nama Yesus. Apakah artinya doa di dalam nama Yesus? Apakah sekedar mengatakan di dalam nama Yesus berdoa? Tidak. Apakah itu rumusan mantra? Tidak juga. Tapi itu memiliki pendalaman dan makna. Apakah itu doa di dalam nama Yesus? Kita akan cermati hal ini secara mendalam berdasarkan kesaksian Injil Yohanes. Saudara, kesaksian yang ditulis oleh Yohanes sangat menarik. Karena Injil Yohanes ini banyak menyoroti pribadi Yesus atau Isa Al-Masih alaihi salam, pembawa damai sejahtera, bukan sekedar sebagai nabi seperti yang orang lain menduga atau mengira. Tidak. Tapi yang dihayati dan dibuka rahasia dalam Injil Yohanes adalah Yesus itu, Isa Al-Masih itu adalah utusan Tuhan, Roh Allah yang hadir di dalam kehidupan manusia, menolong, memberi keteladanan, mengajar. Bahkan ada otoritas ilahi di dalam Yesus. Kita akan membahas ini berdasarkan kesaksian Injil Yohanes yang kita akan baca bersama-sama. Saya mengajak kita membuka Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 11 sampai dengan 14. Saya ulangi, Yohanes 14 ayat 11 sampai dengan 14 yang demikian sabda Tuhan. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku,
aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 11 sampai dengan 14. Saudara yang berbahagia, barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Saudara, mari kita cermati poin-poin penting di kitab Injil Yohanes 14 ayat 11 sampai dengan 14 ini. Yang pertama adalah soal iman. Yohanes 14 ayat 11. Percayalah kepadaku soal iman. Oleh sebab itu, doa di dalam nama Yesus selalu dilandasi dengan iman. Bukan sekedar keyakinan, tapi iman. Iman kepada Tuhan yang berkarya menyelamatkan manusia di dalam pribadi Yesus. Itulah sebabnya disebut Yesus atau Isa, Kristus, Masia, Al-Masih, yang ditetapkan Tuhan, di mana manusia menerima keselamatan secara etimologis begitu. Saudara, pertama landasannya adalah iman, yaitu percaya aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Lihat kesaksian firman Tuhan sejak dulu sampai sekarang, dan temukan bahwa keselamatan itu tidak pernah dilakukan hanya karena kita orang yang baik, orang suci, lalu kita memiliki daftar kebaikan dan kita bisa selamat. Tidak. Keselamatan dari Tuhan dan subjek utama adalah Tuhan. Dan Tuhan di dalam Yesus itulah yang menjadi jalan penyelamatan buat kita. Kata kunci yang pertama adalah iman. Yang kedua, mari kita lihat yang kedua. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Saudara, ini poin yang kedua. Iman, percaya, itu disertai dengan perbuatan. Iman di dalam Yesus berarti perbuatan-perbuatan seperti yang dikehendaki Tuhan di dalam Yesus. Dan pekerjaan-pekerjaan itu adalah penyelamatan. Artinya, Yesus yang juru selamat harus diwartakan dan kita menjadi sarana orang untuk berjumpa dengan penyelamat itu. Itu yang kedua, melakukan. Bahkan dikatakan pekerjaan yang lebih besar, sebab aku pergi kepada Bapa. Yesus bekerja di dunia terbatas, kemudian dia kembali ke surga. Disaksikan para murid, ya, bukan mimpi, disaksikan para murid. Fisik, ada bukti, ada saksi, gitu. Dan itu terjadi. Dia kembali. Saudara-saudara, ini poin yang kedua. Iman, lalu perbuatan. Baru ayat 13. Ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Saudara, poin yang ketiga ini baru bicara tentang doa di dalam nama Yesus. Artinya apa? Artinya doa di dalam nama Yesus itu bukan sekedar di dalam nama Yesus omongan, bukan sekedar kalimat di dalam nama Yesus. Tidak. Doa di dalam nama Yesus itu dilandasi dengan iman, kualitas hidup yaitu perbuatan, dan relasi dengan Tuhan yaitu di dalam nama Yesus. Dan ditandaskan supaya Bapa dipermuliakan karena memang Anak dan Bapa adalah satu. Saudara, ini yang menarik dan ini tidak mudah dipahami. Orang yang tidak mendapatkan karunia Roh Kudus, meskipun dijelaskan sampai berbuih-buih, nggak akan bisa memahami dan dia tidak bisa percaya, apalagi yang sudah menutup pintu hati terhadap pertobatan di dalam Yesus. Nggak bisa. Karena ini soal Roh Kudus. Ayat lain mengatakan Roh Kuduslah yang membuat orang bisa bersaksi bahwa Yesus adalah Mesias. Dia adalah Tuhan. Saudara, poin terakhir di sini diungkap pada ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ada jaminan.
permintaan yang dilandasi dengan keyakinan, percaya, permintaan yang dilandasi dengan spiritualitas yang mengerti kehendak Allah, melakukan pekerjaan Tuhan. Permintaan di dalam doa, di dalam Yesus, dan itu ada jaminan jawaban. Jadi, sudah tahu sekarang kita? Doa di dalam nama Yesus bukan sekedar omongan di dalam nama Yesus. Enggak. Doa di dalam nama Yesus adalah ada iman, ada spiritualitas, yaitu hidup dalam iman itu seperti yang Yesus lakukan, bersaksi, kemudian menghayati Yesus sebagai juru selamat, dan baru permohonan. Jika tidak dilakukan dengan cara itu, maka kita tidak ada gunanya doa dalam nama Yesus, karena tidak ada maknanya. Tapi kalau itu Bapak Ibu lakukan, maka ini menjadikan doa kita diberkati Tuhan. Selamat memasuki hari-hari mendatang dengan doa di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Semoga kami diberkati mampu memahami, menghayati, dan menghidupi makna doa di dalam nama Yesus. Semoga kami termasuk orang-orang yang beriman, yang terpilih, yang dipanggil dan dipilih, dan menjalani kehidupan untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.